Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, pada video 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang ikatan ion. Maka pada pertemuan kali ini kita belajar ikatan yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Nah, selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss di rumah menyediakan buku catatan, buku latihan, dan alat tulisnya ya, serta berkonsentrasilah selama Miss menjelaskan supaya anak-anak Miss bisa memahami materinya dengan baik. Oke, nah apa sih ikatan kovalen? Nah, kita berangkat dulu dari ikatan ion kemarin. Ingat, ikatan ion terjadi karena ada pelepasan dan penangkapan elektron atau serah terima elektron antara ion positif dan ion negatif atau antara unsur logam dengan non-logam. Nah, itu untuk contoh NaCl. NaCl terbentuk dari ion Na positif dengan ion Cl negatif. NaCl adalah senyawa apa? Senyawa natrium klorida, atau nama lainnya adalah garam dapur. Nah, itu yang terjadi di garam dapur. Bagaimana dengan air? Apakah sama jenis ikatannya dengan garam? Kira-kira ikatan apa yang terjadi pada air? Jenis ikatannya? Nah, kali ini kita bahas. Ikatan yang terjadi pada air jenisnya adalah jenis ikatan kovalen. Bagaimana jenis ikatan kovalen itu? Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Yang mana pemakaian bersamanya? Mari kita simak baik-baik ya, Nak. Nah, ada 3 jenis ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, yang pertama kali adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, sama seperti ikatan ion, sebelum unsur berikatan, jangan lupa selalu mengkonfigurasikan elektronnya. Nah, contoh hidrogen nomor atomnya 1. Kalau dikonfigurasikan itu kan nilainya 1, maka elektron valensinya 1. Nah, berbeda dengan ikatan ion, ikatan kovalen ada namanya struktur Lewis. Struktur Lewis adalah struktur yang menggambarkan jumlah elektron valensi. Nah, atom H punya 1 elektron, yaitu ini yang ada bulat merah ini ya, Nak. Nah, itu adalah struktur Lewis atom H. Nah, contoh lainnya adalah Cl. Cl nomor atomnya 17. Nah, kalau dikonfigurasikan menjadi 2, 8, 7. Nah, berarti Cl punya 7 elektron valensi atau 7 elektron yang berada di kulit terluar. Nah, maka nanti struktur Lewisnya harus juga ada 7 ini. Lihat yang ada silang ini kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah struktur atau lambang Lewis ya. Nah, yang mana nanti, bagaimana mereka berikatan, bagaimana H dengan Cl bisa berikatan? Caranya mereka, perhatikan, kemarin kan kalau kestabilan, semua unsur ingin seperti golongan 8A atau gas mulia untuk mencapai stabil. Nah, karena semua unsur tidak bisa ada di udara bebas selain golongan 8A, tidak bisa ada di ruangan bebas selain 8A. Jadi dia harus berikatan dengan unsur lain. Nah, contohnya hidrogen mengikuti helium di golongan 8A, mengikuti kaidah duplet. Jadi hidrogen kan cuma punya 1 elektron, maka dia butuh 1 elektron lagi. Bagaimana caranya? 1 elektron yang dibutuhkan dia pakai elektron yang ada di Cl. Ini hidrogen ini butuh yang 1 ini dari Cl. Sama juga dengan Cl. Cl kan elektron valensinya 7. Berarti elektron terluarnya 7. Nah, ini sudah harus mengikuti kaidah oktet, harus punya 8 elektron. Maka Cl kan butuh 1 lagi untuk mencapai stabil kan? Cl pakai punya 1 yang di H. Ini, maka lihat nak. Sebenarnya mau dilambangkan dengan silang atau titik pun itu nggak masalah. Umumnya rata-rata dilambangkan dengan titik dan silang karena ya untuk membedakan lambang Lewis si hidrogen dengan lambang Lewis si Cl. Nah, sama seperti yang Miss bilang tadi, berarti H pakai 1 punya Cl. Cl pakai 1 punya H, inilah jadinya
Kalau ada satu titik dengan satu silang, ini menjadi satu ikatan atau digambangkan dengan garis hubung. Maka menjadi ini, Nak. Berarti si H sudah stabil. Pakai satu punya Cl. Sama, si Cl juga stabil pakai satu yang punya H. Jadi, inilah tadi. Maka H berikatan dengan Cl. Inilah menjadi struktur Lewis molekul HCl. Sudah jadi molekul, sudah jadi senyawa. Kalau tadi masih unsur. Nah, kalau senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih kan. Jadi si H sudah berikatan dengan Cl. Inilah menjadi H garis. Garis ini melambangkan telah terjadi ikatan antara H dengan Cl. Nah, H dengan Cl. Kalau garisnya satu berarti kovalen tunggal. Nanti kalau garisnya dua, kovalen rangkap dua. Kalau garisnya tiga, kovalen rangkap tiga. Seperti itu ya, Nak. Oke, sama ini. Ikatan kovalen dengan satu garis ikatan atau sepasang elektron ikatan. Itulah pengertian dari ikatan kovalen tunggal. Nah, bagaimana dengan ikatan kovalen rangkap 2? Perhatikan. Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi pada gas oksigen. Gas oksigen itu terbentuk dari unsur oksigen dengan unsur oksigen lainnya. Ingat, oksigen nomor atomnya 8. Nah, nomor atomnya 8. Maka kalau dikonfigurasikan menjadi 2 di kulit K, 6 di kulit L elektronnya. Maka 6 kan sudah di kulit L. Dia butuh 2 lagi supaya 8. Dia ambil punya O yang satunya. Sama, O yang satunya atau O yang ada di sebelah kanan ini, ambil punya O yang di sebelah kiri. O yang sebelah kiri pakai sama-sama O di sebelah kanan. Jadi inilah terjadi pemakaian dua pasang elektron bersama antara O kiri dengan O kanan. Kalau ada dua garis, inilah menjadi ikatan kovalen rangkap 2 ya. Top. Maka pengertian ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan dengan dua garis ikatan yang terbentuk oleh dua pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan, Nak. Pasangan elektron ikatan itu yang di dalam ini ya, Nak, yang di dalam ini. Nah, selain adanya pasangan elektron ikatan, ada juga namanya pasangan elektron bebas. Yang mana pasangan elektron bebas? Ini elektron yang sejenis ini yang tidak berikatan. Nah, yang tidak berikatan inilah ada satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Yang di dalam ini adalah pasangan elektron ikatan. Itu pengertian dari ikatan kovalen rangkap 2 ya. Selanjutnya kita masuk ke ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 terjadi pada gas nitrogen. Gas nitrogen terbentuk dari unsur nitrogen dengan unsur nitrogen lainnya. Nah, unsur nitrogen yang kiri punya 5 elektron valensi sama dengan unsur nitrogen yang ada di sebelah kanan punya 5 elektron valensi. Nah, sama-sama 5, berarti sama-sama butuh 3 lagi untuk mau mencapai keadaan stabil mengikuti kaidah oktet. Maka nitrogen yang di sebelah kiri pakai 3 elektron nitrogen di sebelah kanan, dan nitrogen di sebelah kanan pakai 3 elektron nitrogen di sebelah kiri. Jadi sama-sama lah memakai 3 pasang elektron yang di dalam ini ya, Nak. Nah, jadi ada 3 garisnya, ada 3 pasang elektron ikatannya. Nah, ini adalah lambang struktur molekul N2-nya. Tadi masih hanya unsur-unsur ya kan. Nah, jadi ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen dengan 3 garis ikatan yang dibentuk oleh 3 pasang elektron ikatan ya. Ada 3 pasang elektron ikatannya. Oke. Itulah pengertian dari masing-masing jenis ikatan kovalen. Nah, apa yang membedakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen? Perhatikan ini ilustrasinya. Kalaulah ikatan ion atau ionic bond terjadi pada senyawa sodium klorida, natrium klorida atau garam dapur. Nah, mereka memberikan ikatan ion terjadi karena serah terima, ada pelepasan dan penangkapan. Nah, si Na punya 1 elektron, sementara si Cl butuh 1 lagi. Punya Na diberikan kepada Cl, sementara si Cl menerima. Itu ya.
yang namanya ikatan ion, maka terbentuklah ion positif dengan ion negatif. Nah, berbeda dengan ikatan kovalen. Contohnya tadi di ClCl. Cl7 butuh satu lagi, sama dengan Cl di sebelah kanannya butuh satu juga. Mereka tidak memberikan, tidak menerima, tetapi sama-sama memakai. Sama-sama memakai yang satu itu untuk dijadikan ikatan. Jadi berbeda nak. Kalau ion diserah terimakan, ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Sementara kovalen sama-sama kurangnya mereka dipakai untuk sama-sama mereka mencapai keadaan stabil. Itulah ikatan kovalen. Atau dilambangkanlah seperti ini ya. Di tabel dijelaskan. Ikatan ion terjadi pelepasan dan penangkapan, benar kan? Ikatan kovalen, setiap unsur yang berperan saling berikatan dan menggunakan ikatan itu secara bersama untuk mencapai keadaan stabil. Nah, atom unsur yang terlibat kalau di ikatan ion, unsur logam dan non-logam, sementara kovalen sama sejenis, non-logam dan non-logam. Nah, contoh lainnya itu bisa lihat di tabel ya, nak. Nah, ternyata selain ikatan ion dan ikatan kovalen, nah, perhatikan, ada penyimpangan kaidah oktet namanya. Apa yang kalian temukan? Nah, di sini ada BeCl2. Kurang jelas gambarnya, tapi coba nanti diperhatikan, Miss kirimkan lagi filenya ya di bawah supaya kalian bisa perhatikan lagi. Nah, atom-atom pada suatu molekul dapat memiliki jumlah elektron pada kulit terluarnya kurang atau lebih dari 8 yang dipengaruhi oleh sifat dari masing-masing unsur. Nah, selain ikatan ion dan ikatan kovalen untuk mencapai keadaan stabil, ternyata ada juga unsur-unsur yang mencapai keadaan stabil menyimpang dari kaidah oktet atau kaidah duplet, tapi mereka keadaannya stabil. Nah, itu tidak menjadi masalah selagi mereka bisa mencapai keadaan stabilnya. Nah, inilah unsur-unsur yang saling berikatan mengalami penyimpangan kaidah oktet, yaitu antara BeCl2. Nah, perhatikan Be harusnya mengikuti kaidah duplet, tapi di sini sudah lebih ya kan? Dan sama seperti P. P sebenarnya butuh 3 lagi untuk mencapai kaidah oktet. Karena P kan 5 elektron valensinya, berarti butuh 3 supaya 8. Sementara dalam P, senyawa PCl5 ini, perhatikan, P memakai 5 elektron lagi dari Cl, dari masing-masing Cl, kan ada 5 Cl kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti si P sudah ada 10 elektronnya atau 5 pasang. Berarti sudah menyimpang dari 8. Nah, itulah yang terjadi pada PC5, terjadi penyimpangan kaidah oktet, sementara di Be juga seperti itu, BeCl2 ya nak. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur atau molekul atau senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah oktet atau kaidah duplet ya. Oke. Nah, Miss rasa sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yang menjadi tugas adalah catat materinya dengan baik, dipahami dengan baik, dikasih poin-poin penting supaya nanti kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa nak untuk segera menyiapkan catatan untuk menjadi tambahan nilai ya, karena catatan ini nanti penting sama Miss untuk penambahan nilai semester kalian. Serta rajinlah belajar, rajinlah pahami pelajarannya karena kita akan ujian bulanan yang kedua tanggal 16. Oke? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak Miss.